dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa? Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 14. Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi siapa? Apa yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa ketika mereka berdosa? Anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan saja. Siapa di semesta ini yang hanya dari keturunan perempuan? Yesus Kristus. Karena dia tidak dilahirkan dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Jadi ketika manusia... Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Bisa kan? Ya, silakan. Saya tidak menjudge bahwa kekristenan itu buruk atau apapun. Saya sangat menghormati agama orang lain karena itu yang diajarkan. Memang tidak buruk. Kamu tidak bisa buktikan itu buruk sekalipun kamu katakan buruk. Ya, saya anggap itu agama yang baik bagi Anda dan agama saya ada baik bagi saya sendiri gitu loh. Salah. Ada satu pertanyaan. Kristen itu bukan baik. Kristen itu benar. Bukan Ya, baik. benar menurut Anda gitu. Ya, menurut Yesus Kristus dan seluruh pengikutnya. Nah, ya. Jadi pertanyaannya gini. Jika Tuhan yang Esa tersebut, Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa Tuhan tersebut harus menjelma jadi manusia sedangkan dia Maha Kuasa? Dan kenapa pula dia harus menebus semua dosa-dosa umatnya sedangkan dia yang Maha Kuasa bisa menebusnya tanpa harus menjelma menjadi manusia gitu kan? Kalau dia Maha Kuasa, justru dia harusnya tidak boleh dihalangi kalau dia mau berinkarnasi jadi manusia. Justru bukti kemahakuasaannya ya dia mampu berinkarnasi. Kan argumentasi kamu itu kan argumentasi relativisme. Kan kamu membentuk asumsi dan premis kamu sendiri berdasarkan standar logika kamu. Maka saya pun punya hak yang sama. Kecuali kamu punya standar yang sah tentang kemahakuasaan itu apa. Kamu bilang, ngapain dia kan maha kuasa, dia bisa aja mengampuni dosa manusia tanpa menjadi manusia. Itu standar kamu. Saya juga bisa buat standar, justru kemahakuasaannya dibuktikan ketika dia datang menjadi manusia dan bangkit dari kematian dengan mengalahkan maut itu. Itu argumentasi yang fair. Enggak, Kak. Saya cuma pengen jawaban yang masuk di logika aja, Kak. Itu kan itu justru pertanyaan kamu itu tidak logika. Itu tidak logika karena standar yang kamu pakai bukan standar logika. Itu premisnya kamu sendiri, brother. Kecuali kamu punya standing yang sah yang kita akui sama-sama sebagai standar kemahakuasaan itu. Oh, gitu ya, Kak ya? Iya. Jadi sama seperti saya juga bisa menggugat kamu dengan cara pikir kamu yang sama. Saya bisa gugat kamu begini. Kalau Tuhanmu Maha Kuasa, kenapa dia nggak mau jadi manusia? Nah, begitu. Ya, itu pertanyaan yang sama aja jadi ya. Jadi ada pertanyaan yang kedua, Kak. Silakan. Yang kedua itu Tuhan Yesus tersebut dianggap baik dan memang sebenarnya baik bagi pengikutnya. Terus kenapa dia menciptakan kejahatan gitu, Kak? Siapa bilang Allah kami mencipta kejahatan? Allah kami bukan seperti Allah umat lain, bro, yang ciptakan setan dari api, malaikat dari itu, enggak. Allah kami tidak pernah mencipta kejahatan. Yang menciptakan kejahatan itu adalah ciptaannya sendiri. Maka ketika ciptaannya itu menciptakan kejahatan, mereka terlempar dari hadirat Allah. Makanya malaikat yang pertama, dalam hal ini malaikat ciptaan Tuhan yang diberi free will, yang memiliki kehendak bebas itu, dalam Yesaya 14. Ketika mereka berdosa, malaikat itu punya keinginan untuk melawan Allah. Pada saat yang sama dia langsung terlempar dari hadirat Allah. Karena tidak boleh ada dosa di dalam Allah itu. Nah, yang membuat manusia itu jatuh siapa? Yang membuat malaikat itu jatuh siapa? Bukan karena Tuhan menciptakan dia untuk berdosa. Tapi Tuhan menciptakan dia itu seperti dirinya, menurut gambarnya sendiri. Maka disalahgunakan kemudian, lalu ketika disalahgunakan dia menjadi berdosa. Ingat dalam iman Kristen, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya punya kehendak bebas.
Nah, manusia yang punya kehendak bebas ini bebas menentukan tindakannya dari dirinya. Maka ketika manusia yang diciptakan yang punya kehendak bebas ini menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Allah melalui ketidaktaatan Adam, pada saat itulah mereka langsung terusir dari Eden dan terusir dari hadirat Allah. Itu membuktikan bahwa kejahatan dan dosa Adam itu bukan datang dari Tuhan. Karena kalau kejahatan Adam itu datang dari Tuhan, nggak mungkin Tuhan mengusir Adam. Oke Kak, jadi ini last question untuk Kakak kan. Yang terakhir itu gini loh Kak. Apa itu? Tuhan Yesus tersebut dianggap sangat kuasa dan memang betul-betul kuasa bagi pengikutnya gitu kan. Jadi kalau Allah Maha Baik, kenapa Allah tersebut tidak menciptakan satu agama saja Kak? Tuhan itu tidak pernah menciptakan agama, brother. Agama itu buatan manusia. Kristen itu bukan agama. Kamu tahu nggak di dalam Taurat apa yang Tuhan janjikan ketika ada manusia jatuh ke dalam dosa? Kita lihat dalam Alkitab. Apakah dia mengatakan aku memberikan agama, aku memberikan ini kepada Adam dan Hawa? Tidak. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa? Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 14. Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi siapa? Apa yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa ketika mereka berdosa? Anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan saja. Siapa di semesta ini yang hanya dari keturunan perempuan? Yesus Kristus. Karena dia tidak dilahirkan dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, brother, ya, Tuhan itu memberikan solusinya di dalam janjinya bahwa nanti aku akan memberikan satu anak laki-laki yang akan mengalahkan iblis itu. Dan siapa yang mengalahkan iblis itu? Yesus Kristus. Melalui apa? Kematian dan kebangkitannya. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan iblis? Dengan mati. Kuasa iblis adalah kematian. Karena Allah tidak pernah menciptakan kematian. Karena Allah itu hidup. Iblis itu adalah pemilik kematian. Bagaimana cara Yesus mengalahkan kematian itu? Dia masuk ke kematian itu melalui salibnya, dan dia memporak-porandakan dan menghancurkan kematian itu melalui kebangkitannya. Artinya apa? Kematian itu tidak berkuasa atas Kristus. Sama seperti kamu, kalau kamu mau menyelamatkan anakmu yang lagi terjebak di dalam kamar, bagaimana cara kamu menyelamatkan anak kamu yang ada di dalam kamar itu? Kamu masuk ke dalam kamar, kamu ambil anakmu, kamu selamatkan dia. Lalu keluar dari kamar itu sebagai pemenang. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan manusia yang sudah terjual di bawah dosa, yaitu di bawah kematian? Maka dia masuk ke kematian itu, dia merusak, memporak-porandakan kematian itu, dan dia bangkit sebagai pemenang. Maka semua orang yang mati harusnya percaya kepada Yesus, agar di dalam Yesus dia bisa menang seperti Yesus telah menang. Maaf Kak, itu ada kata-kata mengalahkan iblis, sedangkan Yesus tersebut maha kuasa. Untuk apa dia harus mengorbankan dirinya, sedangkan dia maha kuasa gitu? Jadi, kita tahu Tuhan itu maha kuasa, tapi Tuhan kami itu kan bukan Tuhan awang-awang. Dia mengatakan dia maha kuasa, tapi bagaimana dia membuktikan kemahakuasaannya itu? Semua agama di dunia ini, brother, itu mengaku dia maha kuasa. Ya, tapi kalau hanya mengaku nggak ada bukti itu nggak berguna. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang penuh pembuktian. Dia mengatakan, akulah, Yesus berkata apa? Aku berkuasa atas surga dan bumi dalam Matius 28 ayat 17-18. Bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas surga dan bumi? Dia berkuasa atas hidup dan mati. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan apa? Masuk ke dalam kematian, merusak kematian itu, bangkit sebagai pemenang. Itulah mengapa murid-murid Yesus rela dianiaya karena mereka melihat betapa ajaibnya Yesus Kristus itu. Ya, kenapa harus merusak gitu Kak? Sedangkan dia maha kuasa itu loh. Ya, nggak harus merusak. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan mengalahkan kematian itu. Ada buktinya dong. Kok saya percaya. Sedangkan yang menciptakan kematian kan dia. Kok dia mengalahkan kematian? Itu salah. Itu Tuhanmu yang menciptakan kematian. Tadi saya udah katakan, kamu nggak nyimak. Tuhan kami nggak pernah ciptakan kami untuk mati. Enggak, kamu nggak nyimak. Kamu bilang Tuhan kami cipta kematian. Tuhan kami nggak pernah cipta kematian. Dia kan maha kuasa Kak. Kalau maha kuasa itu kan menciptakan semuanya dengan kehendak dia kan. Oh, berarti Tuhan kamu menciptakan kematian. Ya Kak, kalau kami percaya berarti Tuhan kamu menciptakan kamu untuk mati.
Enggak juga kak. Innallah ya'buduna. Kan dia yang ciptakan kematian. Iya memang betul. Karena dia maha kuasa. Kalau dia ciptakan kamu, kalau dia ciptakan kematian, berarti dia ciptakan kamu untuk mati. Iya. Ya berarti ya itu Allah kamu, Allah kami enggak. Berarti Allahmu Allah kematian, Allah kami Allah yang hidup. Gini. Jika ini Allah kalian tidak menciptakan kematian, lantas yang menciptakan kematian tersebut siapa? Manusia itulah yang mendatangkan kematian pada dirinya. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, Adam, ya Tuhan berkata begini, Adam, jangan makan buah itu ya. Kalau kamu makan buah itu, Adam, kamu akan mati. Nah, sekarang Adam makan buah itu, yang pengen mati Adam atau Tuhan? Ya, anggap saja Adam dulu kan. Ya, jangan anggap itu nggak ada dalam iman kami. Ya, dalam iman kami itu kak, gini loh kak. Nah itu makanya gini, makanya saya katakan gini. Iman kamu, standar iman kamu itu tidak boleh digunakan dalam iman kami. Kenapa? Kamu lahir 700 tahun setelah kami. Jadi implikasi teologimu itu nggak nyambung sama kami. Ya gimana mau nyambung kak? Soalnya kami memang makanya begini, kamu harus bertanya bukan untuk membenturkan hermeneutika iman kamu ke kami. Nggak ada kami membentur. Nah, makanya bertanya tadi kak, kan setiap perkara pasti ada penciptaannya kan. Kematian nggak mungkin dia berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan, gitu aja loh kak sebenarnya. Memang nggak ada yang menciptakan. Memang kematian itu diciptakan, tapi bukan Allah yang menciptakan. Manusia itu yang menciptakan kematian itu. Oh, berarti di alam semesta tersebut ada yang diciptakan bukan dari Allah yang menciptakan ya, tercipta. Oke, berarti kalau kamu menyakiti orang, kamu berdosa, berarti Tuhanmu yang menciptakan dosamu. Iya kak, kami itu kalau Oke. Apa dulu kak? Kami bertanya lah. Kalau enggak usah. Kalau memang Tuhan kamu sudah ciptakan dosa, ya itu iman kamu. Iman kami nggak begitu, ya. Jadi jangan kamu begini. Pertanyaan saya belum jawab loh kak. Enggak. Saya mengatakan Tuhan kami itu tidak menciptakan kematian. Kalau Tuhan kamu menciptakan dosa, Tuhan kamu menciptakan kematian, ya itu urusan kamu. Itu bukan urusan saya. Tapi jangan gunakan standar kamu untuk menilai argumentasi saya. Kan saya menjelaskan apa yang kamu tanya, bukan untuk konfrontasi dengan iman saya. Bukan gitu loh kan? Saya bertanya tadi. Sekarang dengarkan. Jadi ketika Tuhan kami tidak menciptakan kematian, itu berbeda dengan Tuhan kamu yang menciptakan kematian. Itu nanti urusan kamu lah. Jadi misalnya nanti ketika kamu dihakimi oleh Tuhan kamu akan ngomong, kenapa kamu berdosa? Nama kamu siapa nih? Katakanlah namamu A gitu. Kenapa kamu berdosa A? Berarti kamu nggak perlu marah sama Tuhan. Kamu nggak perlu diadili. Karena kamu berdosa ya Tuhanmu sendiri yang buat kamu berdosa. Nah beda dengan kami. Gitu kan? Kalau dalam iman kami, dosa itu tidak pernah diciptakan Allah. Karena Allah itu tidak pernah sumber kejahatan, Allah itu adalah kasih. Makanya ketika manusia itu menjadi berdosa, dia menjadi jahat, maka dia memberikan Yesus Kristus untuk menjadikan kami baru di dalam dia yang tak berdosa. Itu iman. Iya, itu iman kalian kak. Saya ingin mendengar jawaban secara logika kak. Adakah ya, kalau logika yang kamu gunakan logika apa? Logika apa yang kamu gunakan menilai ini? Logika saya sendiri kak dalam berpikir. Makanya saya bertanya. Kalau logika kamu sendiri itu salah, enggak boleh. Karena gini, logika yang kamu bentuk pun itu dilahirkan dari dogma kamu. Bukan dari standar yang sah dan absah untuk itu. Iya kan? Saya bertanya kok malah gini jadinya kak. Iya, makanya saya gini, pertanyaan. Pertanyaan gini loh, ternyata ada di alam semesta ini yang tidak diciptakan oleh Tuhan gitu. Ya, kejahatan tidak dicipta Tuhan, betul, ada. Itu Allah kami. Kematian. Iya, kematian itu tidak diciptakan Allah kami. Tapi kalau Allah kamu ciptakan kematian, itu urusanmu, nggak apa-apa. Nah, saya tidak mempersalahkan dengan untuk saya kak. Saya hanya bertanya kepada kakak, berarti ada ya sesuatu yang tidak diciptakan oleh Tuhan gitu loh. Betul, ada. Kematian tidak diciptakan Tuhan. Oh, tidak diciptakan Tuhan. Ya. Nah, ya sudah kak. Terima kasih kak. Ya, gitu ya. Jadi jangan beriman kepada Allah yang menciptakan kematian. Karena kalau dia menciptakan kematian, ngapain kamu diciptakan? Berarti Tuhan itu hanya seperti berdrama, teman-teman. Jangan percaya sama Allah yang seperti itu. Allah menciptakan manusia untuk hidup, lalu dimatikan. Untuk apa? Tapi Allah yang benar, Allah yang sejati, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, itu menciptakan manusia untuk hidup. Ketika manusia ini melanggar ketentuan Allah, manusia ini sendiri menciptakan kematiannya. Maka ketika manusia ini mati, Tuhan sendiri menjangkau manusia ini untuk hidup kembali di dalam Yesus yang adalah hidup. Bagaimana cara Yesus membuktikan dia hidup? Dengan mati dan hidup kembali. Inilah Allah yang sejati. Ya, inilah Allah yang benar. Inilah Allah yang sempurna. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Ya,
Kalau Allah menciptakan kematian, kamu harusnya bertanya dalam hatimu, kalau saya berdosa berarti Tuhan buat saya berdosa. Kalau Tuhan ciptakan saya mati, untuk apa saya hidup, lalu dicobai dengan dosa? Harusnya kamu merenungkan itu. Jangan percaya kepada Allah yang menciptakan dosa dan kematian. Percayalah kepada Kristus yang menciptakan hidup. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan ke yang lain ya. Aduh. Shalom, selamat malam Kak. Ya, malam. Silakan. Saya mau bertanya sedikit tentang hal pembaptisan ini Kak, karena jujur saya kan ini Kristen Protestan yang gereja reformasi toh Kak. Mungkin saya bertanya ada tentang hal pembaptisan dengan karismatik toh. Kalau di karismatikan itu, kalau pembaptisannya harus di ini begitu? Dilebur tenggelamkan begitu, baru di kita yang reformasi dipakai percikan air. Maksudnya yang gimana ini yang baptisnya yang benar? Saya bingung, jadi gimana itu? Dua-duanya benar, mau selam, percik atau tuang itu benar. Hanya saja harus di dalam satu nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu ada dalam kitab Didache 7 yang adalah kitab praktiknya iman para rasuli. Nanti kamu baca. Jadi ketiganya benar. Tapi kemarin juga kan ada kawan bersaudaraku dari gereja reformasi, dia mau pindah di Bethel, tapi dia baptis ulang. Saya bingung, kenapa bisa baptis ulang begini? Saya bilang Harusnya nggak boleh, jangan. Tapi kalau terlanjur ya. Oh ya, terima kasih ya Kak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Gitu ya. Berhati-hatilah. Jadi bukan hanya memilih makanan yang penting, memilih Allah juga penting. Ya, jangan sembarangan. Dan lihatlah bukti-bukti dari kehidupan Allah itu bagaimana. Itu. Tuh ya. Saya begitu. Ya, ini masih apa nih? Jangan lupa tap-tap ya, teman-teman ya. Biar semakin kuat roomnya. Ini siapa ini? Silakan Odeis. Selamat malam. Halo Odeis. Halo? Ngapain dia takut? Emang saya makan manusia? Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Aja takut. Silakan Matthew. Halo Matthew. Nah, si Matthew ini juga rada-rada lain ini. Anak-anak aja tahu setiap yang bernyawa mati. Itu anak-anak kami tuh nggak ngerti, nggak tahu dia akan mati. Karena kalau dia tahu dia akan mati, dia nggak mungkin mau dilahirkan. Silakan Mega. Halo. Ya, silakan. Saya mau tanya siapa Rasul pertama Yesus dan apa alasan Yesus memilih dia? Rasul pertamanya Yesus itu Petrus dengan semua muridnya yang lain. Kan semuanya sama-sama ditabiskan ke 12 rasul itu. Tidak, yang pertama kali dia pilih. Petrus. Lalu Ya. apa? Iya, jadi menurutmu siapa?
Kalau kamu punya jawaban silakan, saya dengar. Siapa rasul pertama Yesus? Oke lah. Kalau Petrus rasul pertama, apa alasan Yesus memilih Petrus? Karena dia beriman, kan ketika di Kaisarea Filipi kan, anak Yesus Petrus berkata, menurutmu siapakah aku ini? Lalu Petrus mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah lalu kemudian Allah mengatakan, bukan engkau yang mengatakan itu, wahai Petrus, Simon Petrus, anak Yohanes, gitu. Bukan kamu yang mengatakan itu, tapi Bapakku di sorga. Dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Di atas iman yang seperti Petrus itulah dia mendirikan gerejanya. Gitu. Satu lagi, boleh? Ya silakan. Belakangan ini kan negara seberang nih menarik perhatian dari negara luar lah tentang agama. Ada yang masuk gua, tembus Mekah. Lepas itu tiap hari kami nampak nih macam berdebat begini. Apa alasan jadi begini? Nggak ada alasan berdebat, saya di sini mengajar. Tapi kalau ada umat lain yang mau bertanya lalu ngeyel, maka perdebatan terjadi. Saya buat room saya ini buat mengajar orang Kristen dan menginjili orang untuk mengenali Kristus. Gitu. Saya nggak pas yang benar mari berdebat tantang saya apa enggak. Saya ini buat judul saya aja terpujilah Yesus Kristus. Lalu kemudian kalau orang di luar Kristen join ke sini mau belajar, saya sambut dengan hangat, tidak apa-apa, gitu. Ya, tujuan saya nggak ngapa-ngapain, saya mau ngajar orang aja untuk bisa datang dan percaya kepada Yesus. Atau juga saya nggak minta uang orang. Saya nggak minta tolong support saya, bantu saya, duit kalian enggak. Saya nggak minta uang. Saya nggak pernah minta uang siapapun. Saya nggak minta agar kalian ngasih saya apa gitu kan, enggak juga kan. Ya saya di sini karena saya dipanggil oleh Tuhan buat melayani Dia yang melalui pemberitaan seperti ini. Dan saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kan gitu. Ya saya nggak salah dong, saya punya hak juga kan. Ya kalau Anda nggak suka atau siapapun nggak suka, ya Anda usah dengerin saya. Atau saya ngajar sesat begitu, ya Anda usah dengerin saya, tinggalkan saya. Apa yang saya ucapkan itu ya Anda saring. Apa yang saya ajarkan itu Anda selidiki lagi lebih dalam. Kan itu. Saya tidak pernah paksa perspektif. Tapi kalau kamu tanya saya, ya inilah yang saya pelajari. Kan gitu. Wong sampai sekarang saya juga masih belajar. Jadi ya saya ada sebagai orang yang apa ya saya katakan ya, yang tergerak. Saya lihat ya, kita lihat Rasul Paulus ya. Kita lihat apa perkataan Rasul Paulus tentang, ya saya menuri Rasul saya aja, Rasul Paulus. Ya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 14. Oh, bukan ya. 2 Korintus kayaknya ya. Mana nih? Oh ya nih, ya. Nih dikatakan. 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kenapa kita bermegah atas kelemahan kita? Agar Injil yang adalah kekuatan Allah itu bekerja bagi kita. Nah, Injil Yesus Kristus ini adalah kekuatan Allah kami, dan kami dengan bangga memandang pada salib Tuhan kami yang memenangkan kami. Jadi ya, saya nggak mau menikmati karya keselamatan Tuhan ini sendirian. Saya mau bagikan kepada orang yang masih dalam kegelapan tentang kabar sukacita yang datang dari Allah. Jadi saya nggak ada tujuan yang aneh-aneh di sini. Ya kalau kalian mau bilang saya cari duit apa segala macam, ya itu kan pandangan kalian. Yang tahu hati saya kan Tuhan saya. Saya nggak bisa kontrol pandangan orang tentang saya. Yang saya hanya bisa perbaiki hati saya, motivasi saya, tujuan saya. Saya mau membela diri segimanapun, ya orang pasti ada yang nggak suka. Dan saya nggak pusing dengan itu. Saya fokus pada panggilan saya. Gitu, ya. Tapi kan Elia, saya mau bertanya, kenapa ada yang suruh saya turun? Ya, soalnya banyak mau naik, Pak. Ya, gantian ya. Kalau udah Oke. bertanya, oke. Oke, thank you ya. Oh, thank you. Gitulah kira-kira. Silakan Andri. Halo, selamat malam kakak. Ya malam, silakan Pak, mau tanya apa? Oh iya, tadi saya sempat dengar bahwa Tuhan itu tidak menciptakan kematian ya kak. Betul.
Berarti waktu Lalu, di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah binatang-binatang tidak pernah mati tua? oh tidak, terkutuklah tanah ketika manusia Lalu jatuh ke gimana? dalam. Mhm. Kenapa? Lanjutkan Kak, saya dengerin. Ya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengutuk tanah, maka semua yang hidup di atas tanah ini juga ikut terkutuk. Karena Adam dibuat dari tanah. Yang terjadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, yang Tuhan kutuk itu tanah. Makanya dikatakan aruraha adamah, terkutuklah tanah. Makanya dari tanah kamu diambil, maka dari tanah juga kamu akan kembali ke tanah. Makanya nanti ketika Tuhan Yesus kembali untuk yang kedua kalinya, dia akan memulihkan semesta ini. Dia tidak akan menghancurkan, tidak. Dia akan pulihkan menjadi baru. Karena semesta ini juga ikut menderita karena dosa. Seperti keadaan yang di Eden itu. Gitu. Ya. Terus saya mau tanya Kak, kan waktu itu Adam dan Hawa hanya makan buah, apakah perkara buah itu bisa jadi manusia harus mati gitu? Kan perkara makan buah aja gitu. Bukan buah itu yang buat dia berdosa, tapi ketidaktaatannya dengan memakan buah itu. Makanya dalam kitab Roma dikatakan, oleh karena ketidaktaatan satu orang kita berdosa, maka oleh karena ketaatan kita dibenarkan. Bukan karena buahnya itu ajaib, nan hebat, nan bagaimana, bukan. Tapi karena ketidaktaatan Adam itu dengan memakan buah itu, berarti ketika dia makan buah itu berarti itu buktinya dia tidak taat gitu loh. Karena Tuhan bilang, Adam, tidak boleh ya makan. Berarti ketika dia memakan buah itu, dia tidak taat kepada Allah. Maka dia menjadi berdosa. Jadi ketidaktaatan yang membuat dia berdosa. Bukan buah itu. Buah itu hanya ekspresi dari ketidaktaatan itu. Untuk menguji manusia, untuk menjadi serupa dengan Allah. Begitu. Lalu Allah itu kan kasih ya Kak, sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Saya pernah baca di Perjanjian Lama, di saat Tuhan perintahkan Raja Saul buat menghabisi bangsa Amalek, itu Betul. terkesan tanpa kasih ya? Maksudnya dihabisin sampai ke lembu-lembunya, Oh, sampai ke enggak. ternak-ternaknya, semua orang-orangnya. Maksudnya kasihnya Tuhan yang tidak pernah terbatas, jadi bisa dijelaskan nggak ya maksudnya? Justru itu bukti kasihnya Allah. Kenapa? Bukankah orang Amalek duluan yang mau membinasakan Israel? Maka karena di perjanjian lama berlaku hukum tabur tua, gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka apa yang mau dilakukan orang Amalek kepada Israel, maka Israel melakukan itu kepada mereka. Amalek itu pengen menghabisi Israel, maka Israel balik menghabisi mereka. Itu bukan tanda Allah tidak kasih. Itu justru bukti kasihnya di dalam keadilannya yang tak bercacat itu. Kalau orang Amalek nggak mau membunuh Israel, nggak mungkin Israel akan perangi mereka. Kalau bangsa-bangsa lain tidak mau nyakiti Israel, nggak mungkin Israel melawan. Kan gitu. Tapi karena Amalek ingin membinasakan Israel yang adalah umat pilihan Tuhan untuk menurunkan Mesias, maka ya Amalek akan menanggung apa yang mereka mau lakukan. Gitu. Makanya di dalam Wahyu 11 tentang kedua saksi Allah itu dikatakan bahwa barang siapa yang mau menyakiti Elia dan Henok akan mati dengan cara sebagaimana mereka mau menyakiti. Misalnya, saya mau menyakiti kamu dengan cubit kamu, maka saya yang akan mati tercubit. Gitu. Nah, itu hukum Allah di perjanjian lama. Jadi itu bukan tanda tidak kasih, itu bukti kasihnya di dalam keadilannya yang tidak tumpang tindih itu. Ya? Boleh saya tanya lagi Kak, satu lagi? Boleh, silakan. Boleh. Tuhan menciptakan Yudas bukankah untuk mati memang? Karena kan jika Yudas tidak mati dan mengkhianati Tuhan, berarti firman Tuhan itu tidak tergenapi. Bukan dong. Nubuatan itu kan pengetahuan Tuhan. Sama seperti saya. Tuhan tahu bahwa saya akan berdosa. Tapi apakah Tuhan yang membuat saya berdosa? Tuhan tahu bahwa nanti di masa depan akan ada yang mengkhianati Yesus, namanya Yudas. Maka pengetahuannya ini dicatatkan dalam bentuk nubuatan. Tapi bukan berarti Tuhan yang memprogram Yudas atau menciptakan Yudas untuk memberontak. Sama seperti misalnya kamu nih, goreng pisang, ya. Tuhan tahu bahwa kamu besok menggoreng pisang. Dan kamu pasti besok menggoreng pisang. Karena pengetahuan Tuhan nggak boleh gagal. Kalau sampai besok kamu tidak goreng pisang, berarti pengetahuan Tuhan gagal. Maka dia bukan lagi Allah. Jadi kalau Tuhan tahu bahwa besok kamu akan goreng pisang, maka kamu harus menggoreng pisang. Tetapi menggoreng pisang itu bukan karena Allah yang memprogram kamu untuk goreng pisang, tapi dari kemauanmu sendiri.
Yudas pun begitu. Tuhan tahu bahwa akan ada yang mengkhianati dia namanya Yudas. Tapi bukan Tuhan yang memprogram, menciptakan Yudas untuk mengkhianati dia. Tapi dari keinginan Yudas sendiri. Yudas kan udah dikasih kesempatan bertobat, tapi malah tidak mau bertobat. Gitu. Makanya dia disebut anak kebinasaan karena dia membinasakan dirinya sendiri. Petrus juga sangkal Yesus tapi bertobat selamat. Yudas jual Yesus tapi tidak mau bertobat, ya binasa. Gitu loh, ya. Paham? Berarti Tuhan pun udah tahu juga ya kalau si Adam ini akan mengkhianati, maksudnya akan tidak taat sama Tuhan gitu, akan makan buah gitu. Tahu, dia tahu. Tapi kenapa dia tetap mencipta? Mungkin begitu pertanyaan kamu ya. Enggak, karena begini, Allah Iya, maksudnya kenapa harus ciptakan buah itu gitu? ya, karena gini, Allah itu tidak berubah. Tuhan tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Tapi mengapa Tuhan tetap menciptakan? Kalau dia tahu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak jadi mencipta. Berarti dia berubah. Dia plan. Dan Allah itu tidak pernah plan. Allah itu tidak berubah, dia tetap. Solusinya apa? Tuhan tahu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akan jatuh ke dalam dosa. Tapi dia tetap menciptakan Adam dan Hawa, tapi pada saat yang sama dia persiapkan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang dia janjikan. Makanya ketika Adam dan Hawa berdosa, apa yang Tuhan janjikan? Anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan. Kalau dia sampai berubah, misalnya nih, dia tahu nih Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu dia nggak jadi menciptakan. Berarti ada improvisasi di dalam Allah, dia labil, maka itu bukan Allah. Justru ketika dia tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa, dia tetap menciptakan. Tetapi pada saat yang sama, dia persiapkan antisipasi dengan apa? Yesus Kristus. Makanya dikatakan Yesus Kristus dipersiapkan sejak kekekalan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang dan keluar dari Bapa. Aku ada di dalam hadirat kekekalan Bapakku. Kalau dia tidak jadi mencipta, dia bukan Allah. Karena Allah itu tidak berubah. Tapi kalau dia tahu manusia itu jatuh dalam dosa, dia tidak jadi mencipta, berarti dia berubah dong. Itu bukan Allah. Allah itu nggak berubah, brother. Yang berubah itu hanya manusia. Kenapa? Karena tidak maha tahu. Kita bilang, aduh nggak jadi masalah, nanti nggak enak, bla bla, nggak jadi. Itu karena nggak maha tahu. Dan tidak sempurna. Allah itu sempurna. Kalau dia sempurna, dia tidak butuh movement lagi di dalam dirinya. Kalau dia sempurna, maka tidak perlu ada perubahan lagi dalam dirinya. Kalau sampai ada perubahan dalam dirinya, berarti dia bercacat. Dia tidak sempurna. Allah kami bukan Allah yang tidak sempurna. Allah kami sangat sempurna. Begitu. Ya. Berarti dia juga tahu ya nanti jumlah manusia yang akan diselamatkan itu berapa dan yang binasa itu berapa gitu. Dia tahu. Pasti dia tahu. Sampai akhir zaman dia tahu jumlahnya berapa. Tapi bukan dia yang membuat jumlah itu. Tapi manusia itu sendiri. Gitu. Dia hanya tahu, tidak menentukan dalam pengertian secara paksa. Ya. Oke Kak. Makasih banyak ya Kak. Sukses selalu. Oke, Tuhan berkati ya. God bless you. Halo Kak, selamat malam. Ya malam. Produk. Silakan produk mau tanya apa? Iya mau tanya seputaran ini bahasa roh kan. Di Alkitab kan di Perjanjian Lama itu jemaat mula-mula di situ berkumpul dan di atas kepala mereka itu ada lidah-lidah api kan. Lalu mereka pakai bahasa daerah mereka masing-masing. Dan yang dari bangsa lain pun mengerti apa yang mereka bilang kan, walaupun itu dalam bahasa daerah mereka masing-masing kan. Nah, terus kenapa di Pantekosta itu ada yang namanya bahasa roh seperti itu? Ya. Bahasa roh itu apa sih sebenarnya? Bahasa roh itu adalah karunia roh. Kalau kita lihat pada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 ya, dikatakan demikian.
Ayat 5 ya. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu berkelumurlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat yang kita lahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene dan pendatang-pendatang dari Roma. Nah, mereka semua tercengang, sangat termangu-mangu sambil berkata semuanya, apa artinya ini? Namun orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, nah jadi dalam iman Kristen bahasa lidah itu disebut dengan senolalia yang kemudian diatur oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14. Nah, bahasa roh itu tujuannya apa? Bahasa roh itu tujuannya adalah penginjilan. Jadi bahasa roh itu harus dipergunakan untuk tujuan penginjilan. Dan bagaimana cara menggunakan bahasa roh? Yang pertama, bahasa roh itu harus digunakan secara bergantian di dalam pertemuan jemaat. Lalu kemudian, orang yang berbahasa roh, dia harus meminta kepada Tuhan agar dia punya karunia menafsirkannya. Kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 13. Karena siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Jadi tujuan bahasa roh itu untuk apa? Menginjili. Gitu. Iya, iya Kak. Itu kan terus kalau di Pantekosta itu kan emangnya seperti itu bahasa roh yang diartikan di dalam Alkitab, sedangkan di Alkitab tidak ditulis. Saya nggak tahu bahasa roh Pentakosta itu gimana. Tapi yang penting bahasa roh itu yang pertama tertib dan teratur, nggak boleh acak-acakan, bergantian, dan harus ditafsirkan kalau dalam pertemuan jemaat. Oh ya, soalnya yang saya pernah dengar itu sampai ada yang namanya sekolah bahasa roh gitu. Oh itu salah, itu nggak ada sekolah bahasa roh. Bahasa roh itu dikaruniain, tidak dipelajarin. Oh ya, soalnya kayak kalau ikut-ikut KKR biasa kan, tiba-tiba ada bahasa roh, jadi kayak bingung seperti itu. Enggak, bahasa roh enggak bisa dipelajari, brother. Oh ya, oke, makasih Kak. Oke, God bless you ya. Memberkati juga. Ya, lanjut. Ini orang-orangnya dari mana sih nih? Kok banyak banget? Tamu itu enggak pernah, ini bukan bermaksud apa-apa ya, tapi aku heran aja nih, orang-orang ini pada datang dari mana gitu ya. Semangat sekali orang mau belajar ya, mau denger Injil ya. Silakan Evi. Halo Evi. Evi? Ada aja gitu loh. Manusia-manusia kuat nih ya. Ada wajah-wajah baru. Silakan Vivino. Halo Kak, selamat malam. Malam. Silakan. Iya, ini aku mau nanya dikit tentang itu. Kan sekarang sangat banyak itu, di luar pun sangat banyak tentang penglihatan-penglihatan gitu. Kalau penjemputan Tuhan itu akan segera gitu. Aku mau nanya itu sih Kak, gimana menurut? Penglihatan. Pengangkatan gitu, kan banyak sekarang pengangkatan, kalau katanya kedatangan Tuhan yang kedua kali akan segera gitu. Gimana tuh menanggapi yang begitu, atau apakah itu benar? Ya memang kalau dikatakan bahwa pengadilan kedatangan Tuhan itu akan segera datang itu benar, tapi persisnya di mana itu kita tidak tahu. Tapi bagaimana cara kita mengujinya ya? Di dalam Tesalonika 2 misalnya ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan sukacita kami. Ini bukan ini kan? 2 Tesalonika ya ayat 9. Nah, ujilah segala sesuatu. Ya, ujilah segala sesuatu. Nah, kalau kita misalnya mendapatkan penglihatan-penglihatan itu, benar atau tidaknya kita harus menguji dalam segala sesuatu. Mengujinya lewat apa? Firman Tuhan. Misalnya ada orang mengaku, saya dibawa ke neraka. Di neraka itu saya melihat ini, itu. Neraka aja belum ada, gimana dia bisa melihat? Lalu kemudian di neraka saya melihat ada al-guju menyiksa manusia. Sekarang saya tanya, neraka itu tempat iblis disiksa atau iblis menyiksa? Nah, begitu loh. Jadi, semua penglihatan-penglihatan tuh harus kita uji. Benar atau enggaknya menurut Alkitab.
Masalah ada yang ramal, Tuhan nanti datang 2030, 2033 itu terlalu mengada-ngada. Ngapain ke begitu? Fokus aja bertumbuh dan berbuah. Itu enggak urusan kita mau dia datang besok, datang bulan depan. Yang penting kita menjadi 5 gadis bijaksana itu loh, yang mempersiapkan pelita untuk hidup di dalam perkenanan Allah, agar kita sendiri tidak ditolak. Ya. Oke, cukup. Terima kasih Kak. Oke ya, God bless you ya, semangat. Dia harus diuji. Saya sendiri ndak mau meramal-ramal, bilang nanti datangnya seperti ini, ndak. Itu ndak bagian saya. Alkitab sudah cukup menubuatkan segala sesuatu yang akan terjadi di bawah kolong langit ini, teman-teman. Dan pengharapan kita adalah penantian akan pengadilan Kristus. Ketika kita dibenarkan oleh karena cinta dan kasih-Nya. Dia akan menerima kita sebagai domba-dombanya. Dia tidak akan menghukum kita. Karena apa? Tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Maka persiapkanlah dirimu untuk menyambut sukacita itu dengan apa? Hiduplah dengan baik. Ya, mari kita menjauhi kecemaran, kepahitan, ketamakan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Makanya kalau ada orang-orang Kristen gitu ya, cari kemakmuran aja kerjanya, itu dia nggak ngerti hidup jadi Kristen itu apa. Salah itu. Fokus untuk memperbaiki batin ini loh. Mengejar Allah yang adalah batin itu. Silakan, siapa nih? Aduh. Ya, fokuslah berbuat dengan benar agar Tuhan dimuliakan. Sabar ya teman-teman. Ada banyak. Silakan, hello boy. Halo, hello boy. Halo. Gitu. Aduh, ya udahlah. Silakan ini. Halo. Baik Kak, selamat malam. Malam. Kak, saya mau bertanya. Banyak yang bilang kalau kalau belum di CD dan kalau belum di CD itu dosa masih ditanggung. Dosa masih ditanggung orang tua. Nanti setelah CD baru dosa ditanggung kita, begitu Kak? Nggak ada itu dosa tanggung orang tua. Dosa tanggung sendiri-sendirilah. Ya, CD itu kan menyatakan iman dari baptisan yang dia terima waktu kecil. Tidak ada dosa tuh ditanggung orang tua. Ditanggung dirinya sendiri. Maka di dalam CD itulah dia disadarkan dosanya. Di dalam CD itu dia belajar nih, ini dosa, ini enggak. Maka dia refleks ke masa lalunya. Ya, refleksi ke masa lalunya. Oh, ternyata saya berdosa. Di dalam CD itu, ketika dia sadar sebelum-sebelumnya dia berdosa, maka dia meminta ampun kepada Allah. Dan tanda dia mendapat pengampunan apa? Dia diberi perjamuan kudus. Makanya di gereja-gereja yang seperti itu, setelah CD baru boleh perjamuan kudus. Gitu, Ya, betul Kak. Gitu ya. Ya Kak, terima kasih Kak. Buat saudara gereja YouTube nggak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih.
Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.